Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 136, Marah. Katakan siapa yang melakukannya. Bang menangis memandang Cahaya. Rambut besar yang telah digantungnya kepada anak gadisnya itu pupus sudah setelah mengetahui kenyataan yang akan membuat harga diri keluarganya hancur. Baru saja Cahaya mengangkat derajat keluarganya setinggi-tingginya dan membuat Bambang terbang melayang. Namun dalam sekejap mata, Cahaya menjatuhkan kedua orang tuanya ke dasar jurang yang terdalam. Jawab Cahaya, Mai sudah tidak mampu menahan emosinya. Waktu itu sudah kesetanan dan menampar wajah anak kesayangannya itu. Cahaya tidak menghindar sama sekali ketika tamparan demi tamparan mendarat di wajahnya. Melihat istrinya lepas kontrol, Bang menahan tangan Maya. Perempuan pria itu marah dan bahkan sangat marah, namun dia tidak mampu melihat anak perempuannya itu dipukuli. Cahaya, katakan siapa yang melakukannya. Kamu tidak usah takut, nak. Papa akan menuntut orang itu. Papa akan membuat dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Selagi Papa masih hidup, Papa akan melindungi kamu. Katakan, siapa orang itu? Bang berbicara dengan nafas yang berat. Pria itu mendesak Cahaya agar mau mengatakan siapa orang telah menghancurkan masa depannya. Begitu sulit untuk mengatakan siapa ayah dari janin yang dikandungnya. Rasanya tidak mungkin jika sang papa pergi mencari kasihnya hingga sampai ke Amerika. Apalagi Arlan, bukan orang biasa yang itu sangat mudah untuk ditemukan. Bahkan, dia tidak pernah tahu di mana tempat pria itu tinggal. Cahaya, katakan. Maya terduduk lemas menang Cahaya yang hanya diam. Apa kau tak ada mulut untuk berbicara? Memenaik rambut Cahaya dengan mencakar-cakar wajah anak gadisnya itu. Rasa emosi yang sudah memuncak. Cahaya hanya menangis ketika menghadapi kemarahan ibunya. Kata maafnya itu yang terucap dari bibirnya. Jika orang itu tidak mau bertanggung jawab, Papa akan menuntutnya ke kantor polisi. Jadi, katakan siapa orang itu. Abang yakin apa yang telah terjadi terhadap putrinya karena paksaan. Di matanya, Cahaya anak yang sangat baik dan penurut. Jika Cahaya mengatakan sejujurnya, kekecewaan kedua orang tuanya akan semakin berlipat ganda. Dia sudah cukup membuat kedua orang tuanya kecewa dan tidak terbayang seperti apa rasa kecewa serta sakit yang digoreskannya di hati kedua orang tuanya itu jika mengetahui yang sesungguhnya. Cahaya, katakan. Nada suara Bambang semakin menurun ketika mengatakan kalimat itu. Pada bertubuh tinggi itu sudah kesulitan menahan rasa emosinya. Papa, Mama, kalian tidak perlu mencari orang itu. Cahaya akan mencarinya sendiri. Cahaya akan membawa dia ke sini menemui Papa dan juga Mama. Cahaya janji, selagi orang itu tidak Cahaya temukan, Cahaya tidak akan pulang. Cahaya banyak dari duduknya dan dia kemudian berdiri. Apa maksud kamu? Tanya Bambang. Kamu diperkosa? Tanya Maya. Jika memang putrinya diperkosa, maka dia akan menuntut keadilan untuk sang putri. Tidak akan ada tuntutan pertanggungjawaban yang dimintanya, terkecuali hukuman seberat-beratnya untuk pelaku kejahatan. Cahaya menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Melihat jawaban dari putrinya, mereka tahu bahwa hubungan itu lakukan dengan suka sama suka. Lalu, siapa orang itu? Tanya Maya. Saya kembali tidak mampu untuk mengukuhkan siapa ayah dari anak yang dikandungnya. Memang sudah kehilangan kesabarannya dan keras pria itu menendang kepala putri kesayangan itu hingga Cahaya terjatuh ke belakang dan hidungnya berdarah. Cahaya menangis kesakitan ketika tendangan keras mendarat di kepalanya. Ini untuk pertama kalinya pria merupakan cinta tamannya itu memukul Cahaya. Papa, saya kecewa terhadap kamu, Cahaya. Ya, kamu tidak bisa mengatakan siapa orang telah menghamilimu. Tidak apa, itu artinya kamu tidak ingin beritahukan hal ini kepada kami yang merupakan orang tuamu sendiri. Memang berbicara dengan tubuh yang bergetar.
Mama, Papa, ayah mohon maafkan ayah. Cikemai duduk dan kemudian bersujud depan kedua orang tuanya. Pergilah, selekapnya kamu bisa membawa orang itu ke rumah ini, kata Bambang. Tidak niat sedikit pun untuk mengusir Cahaya dari rumah. Namun dia juga tidak bisa menutupi rasa kecewa dan rasa sakit yang diberikan oleh Cahaya. Bahkan untuk beritahu anak lelaki yang menghamilinya saja, Cahaya tidak mau. Kumpulkan barang-barang kamu dan pergi. Maya mengusir Cahaya. Cahaya hanya bisa menangis dan mengumpulkan barang-barangnya. Papa, ayah pamit. Cahaya ingin menyalami tangan Bambang, namun itu menolak. Juga dengan Maya yang tidak mau menerima uluran tangan putrinya. Cahaya hanya diam dan mengusap darah yang mengalir di hidungnya. Setelah itu, dia pergi dengan bawa motor miliknya. Neng Cinta, ini susu hamilnya. Seorang wanita parubaya meletakkan susu rasa stroberi di atas meja. Cinta tersenyum menang wajah wanita parubaya itu. Terima kasih, Bik. Dia kemudian langsung minum susu di gelas. Neng Cinta lagi ngapain? Tanya si Bibik yang duduk di depan Cinta. Meskipun tahu apa sedang dikerjakan oleh majikannya, wanita itu parubaya itu tetap saja bertanya. Lagi buat baju. Lihat nih, cantik nggak, Bik? Cinta menunjukkan baju-baju yang sudah siap dibuatnya. Mbak Cinta pintar sekali kalau buat baju, puji si Bibik. Cinta hanya tertawa kecil ketika mendengar perkataan si Bibik. Mendengar pujian seperti ini, seperti minum obat. Si Bibik tidak pernah bosan memuji hasil dari pekerjaannya. Kalau misalnya Mbak ini cinta perempuan, gimana nih Neng? Tanya si Bibik. Ini baju bisa dipakai untuk cewek ataupun cowok, Bi. Kalau misalnya sudah ketahuan cewek, tinggal dibuat aja banana. Tapi jika cowok, tinggal dibuat topi. Cinta dengan tersenyum sambil memandang baju yang baru saja selesai. Begitu sangat lucu, sehingga Mbak dia gemes sendiri ketika membayangkan dipakai oleh anaknya. Ini celananya ya, Neng. Si Bibi mendang setelan dari baju tersebut. Iya, Bi. Sudah siap berapa, Non? Si Bi melihat pakaian baju yang sudah selesai. Dengan segera Cinta masukkan pakaian itu ke dalam plastik bening, sehingga terlihat baju beli di toko. Sudah selesai 15 pasang, Bi. Buat baju bayi seperti ini sangat cepat. Satu hari bisa saya 3 hingga 5 pasang. Jelas Cinta. Neng Cinta pintar banget sih, puji si Bibik lagi. Hahaha, makasih, Bi. Jawab Cinta yang tersenyum kecil. Di rumah ini Cinta tidak begitu sangat kesepian karena ada si Bibik yang selalu menemaninya. Neng Cinta, apa nggak merasa bosan di rumah selalu? Apa nggak pengen keluar untuk jalan-jalan? Tanya si Bibik. Kalau buat seperti ini, nggak bosan, Bi. Saya juga malas mau keluar. Pengennya sih di rumah aja seperti ini. Cinta tersenyum. Tapi berudara segar itu sangat baik untuk kesehatan, Neng. Iya, hanya saja Cinta lebih nyaman di dalam rumah seperti ini. Si Bibi hanya diam dan membuskan nafasnya dengan kasar. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.